Sobat Visma, kembali lagi di serial Smartcast Semagi TV Podcast. Selamat Hari Pahlawan. Perkenalkan, saya Gina Fadia selaku pembawa acara pada serial Smartcast pagi kali ini. Sobat Visma, tepat pada tanggal 10 November 2024, kami seluruhnya warga Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional, Sobat Visma. Jika kita berbicara tentang semangat para pahlawan, tentu saja kita tidak berbicara semata-mata hanya tentang fisik mereka saja, tetapi tentang bagaimana kita bisa berbicara tentang semangat mereka dari fisik, mental, tekad, kesabaran, dan juga ketabahan yang sangat luar biasa. Jika kita membicarakan tentang perjuangan dan semangat para pahlawan, tentu saja itu tidak akan jauh-jauh dari dunia pendidikan, yang dimana terdapat seorang pahlawan yang tanpa tanda jasa. Betul sekali Sobat Visma, yaitu seorang guru. Kali ini kami sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Sobat Visma, perlu kita ingat bahwasanya semangat para pahlawan itu sangat-sangat luar biasa. Namun disayangkan sekali, tidak seluruh generasi muda bisa memaknai para semangat pahlawan yang sudah gugur mendahului kita maupun para pahlawan yang masih ada hingga saat ini. Lalu kira-kira bagaimana sih sosok seorang guru itu? Seorang guru seperti apa yang patut kita gugu, kita tiru dan harus kita teladani? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab pada edisi Smartcast kali ini. Semua pertanyaan akan dijawab dalam Smartcast Semagi TV Podcast. Baik, kali ini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa dan berkompeten dalam bidang pendidikan. Kira-kira siapa nih Sobat Visma? Tepat sekali, yaitu ada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Giri, Bapak Ketut I Ketut Renan, SPD MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi. Juga ada Ibu Sri Widowati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan juga Hubungan Masyarakat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Gina. Pagi. Senang sekali bisa ketemu Gina dan Pak Ketut juga pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak Ketut dan Bu Widow? Baik, alhamdulillah sehat. Bu Widow? Alhamdulillah baik dan sehat dan bahagia tentunya karena hari ini spesial ya. Tentunya. Ini adalah podcast pertama kita setelah kita sudah membuka studio baru Semagi TV kali ini. Mungkin tepuk tangan untuk Semagi TV. Baik. Tentunya di keadaan cuaca Banyuwangi yang kali ini bisa dikatakan pancaroba ya Bu ya Pak. Hujan, cepat hujan, tidak lama juga panas. Kita harus bisa menjaga imunitas kita dengan baik. Alhamdulillah, tapi Pak Ketut dan Bu Widow hari ini sehat ya. Alhamdulillah, saya juga sehat. Betul, dan harus bahagia ya Pak ya. Ya harus bahagia. Karena seperti apa yang dikatakan Bu Widow, karena hari ini spesial nih Sobat Visma. Baik Pak Ketut, Bu Widow. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Hari Pahlawan. Tentang sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, bahwa pahlawan itu seseorang yang memiliki semangat tinggi dan juga perjuangan yang sangat luar biasa. Lalu kira-kira mungkin di sini saya ingin menanyakan tentang apa sih arti pahlawan mungkin menurut Pak Ketut dan Bu Widow. Mungkin bisa Pak Ketut dulu yang mau menjawab sosok pahlawan itu kira-kira apa sih menurut Bapak? Iya, baik. Menurut saya, jadi yang namanya pahlawan itulah seorang pejuang yang sangat berani, yaitu untuk membela kebenaran. Betul. Jadi bagi siapa saja yang dia berjuang dan untuk membela kebenaran, tetapi kebenaran untuk orang banyak, betul, maka mereka itu pantas kita sebut sebagai pahlawan. Luar biasa. Tetapi pahlawan itu baru disebut pahlawan apabila dia sudah kira-kira lebih tepatnya mungkin sudah meninggal begitu. Ya, kalau masih hidup jarang sekali biasanya disebut sebagai pahlawan. Betul. Jadi seperti itu. Jadi biasanya orang itu menyebutkan setelah perjuangan mereka itu sudah diabadikan. Seperti itu kira-kira. Baik, jadi menurut Pak Ketut pahlawan itu tentang mereka yang bisa memperjuangkan kebenaran. Namun disayangkan banyak orang yang beranggapan bahwa pahlawan itu harus mereka yang sudah gugur terlebih dahulu, seperti itu. Padahal pahlawan itu luas tentang mereka khususnya yang bisa memperjuangkan kebenaran untuk orang banyak, seperti itu ya Bapak. Betul sekali. Luar biasa Sobat Visma. Lalu dari sudut pandang Bu Widow mungkin
Apa sih arti pahlawan menurut Bu Wido nih? Wah, ini agak kaget juga ya dapat pertanyaan itu ya, karena gak kepikiran bahwa akan mendapatkan pertanyaan apa sih definisi pahlawan begitu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya ini, pahlawan itu ya seseorang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Luar biasa. Gitu. Jadi dia membawa dampak positif untuk banyak orang. Baik beliau itu masih hidup ataupun sudah meninggal, itu ketika beliau itu membawa manfaat bagi banyak orang, meninggalkan jasa bagi banyak orang, itulah pahlawan. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kemudian kepahlawanan ini kan diakui oleh banyak orang karena membawa manfaat pada banyak orang. Iya, Sehingga kalau kita lihat misalkan ada nama gedung, nama jalan, nama apapun itu, kok ada nama-nama orang ya, seperti misalnya Jalan Soekarno-Hatta, kemudian ada Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seterusnya, berarti kepahlawanan mereka itu diakui sehingga bisa diabadikan dalam nama-nama jalan atau tempat-tempat umum yang lain seperti itu. Luar biasa. Jadi memang definisi pahlawan itu sangat luas ya Bu Wido dan Pak Ketut. Tentang bagaimana kita bisa memandang sosok pahlawan. Ternyata jika kita bicara tentang pahlawan itu sangat luas dan dalam maknanya ya tentunya. Luar biasa. Saya juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan dengan Pak Ketut tentang pahlawan yang bisa memperjuangkan kebenaran dan untuk banyak orang ya Pak ya. Ya memang biasanya itu kalau dia memperjuangkan sesuatu untuk orang banyak, betul. Itu kan baru disebut pahlawan itu kadang-kadang setelah dia meninggalkan dunia ini. Tapi memang saya juga setuju dengan pendapatnya Bu Wido bahwa masih hidup pun kalau orang itu memang gigih perjuangannya di bidang tertentu yang itu nanti bisa membela orang banyak, kemudian orang banyak ya juga kadang-kadang disebut dengan pahlawan. Betul. Ya, tetapi belum dikukuhkan biasanya. Oh iya, iya. Ya, karena perlu dikukuhkan juga. Betul. Dibuktikan dengan nama jalan dan juga nama tempat itu tadi. Betul. Karena kepahlawanannya itu tadi ya Bu ya, yang diabadikan dan juga karena sudah dikukuhkan dan diresmikan itu mungkin. Luar biasa Sobat Visma. Baik. Selanjutnya ini Bu Wido dan Pak Ketut, kira-kira bagi Bapak dan Ibu kira-kira siapa sih sosok seorang pahlawan yang ada di hidup Bu Wido dan juga Pak Ketut? Kan pahlawan ini sangat luas nih. Namun jika kita berbicara, siapa sih sosok pahlawan jika di hidupnya Bu Wido dan Pak Ketut? Mungkin Pak Ketut bisa menjawab, sudah senyum-senyum dari tadi, sudah menyiapkan sosok yang paling berkesan sepertinya. Kalau bagi saya, kalau pahlawan yang paling dekat pada diri saya itu ya orang tua saya. Luar biasa. Jadi orang tua saya lah yang bagaimana berjuang. Ya saya tahulah keadaan orang tua saya dan saya nggak bisa seperti sekarang ini menjadi guru lah, mengabdi kepada dunia pendidikan. Tetapi kalau kita membicarakan malah pahlawan di hidup sendiri, bukan, saya maksudkan pahlawan yang dalam dunia perjuangan menegakkan kemerdekaan, yang paling menginspirasi saya adalah orang tua. Yang tadi itu orang tua. Oke. Nah, kalau di bidang di bidang perjuangan itu ya Bung Karno. Luar biasa. Karena Bung Karno ini dari sekian pahlawan yang ada, tentunya memang pada saat zamannya dia itu hidup, bagaimana dia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan mengalami sesuatu seperti dipenjarakan, kemudian diasingkan dan sebagainya, dia masih tetap tekadnya teguh demi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yang paling saya kesani adalah Ki Hajar Dewantoro. Luar biasa. Jadi juga termasuk Raden Ajeng Kartini. Nah, inilah pahlawan-pahlawan nasional sebagai penegak atau pionir. Betul. Pionir di bidang, kalau Ibu Raden Ajeng Kartini di bidang perempuan ya, bagaimana perempuan ini bisa setara dengan laki-laki. Betul. Tanpa perjuangan mereka mungkin Mbak Gina tidak bisa seperti ini. Betul sekali Bapak. Saya juga sangat amazed dengan Bu Kartini. Demikian pula di bidang pendidikan, pahlawan pendidikan itu ajaran Ki Hajar Dewantara, di mana sempat
apa ajaran-ajaran beliau itu sempat artinya dilupakan. Nah sekarang di kurikulum Merdeka malah itu menjadi inspiratif utama di dalam pembentukan atau penyusunan kurikulum Merdeka. Selaku Bapak pendidikan juga, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ya sebenarnya ya semua pahlawan nasional yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional semuanya itu memberikan inspirasi pada kita semua, pada generasi muda, karena memang perjuangannya adalah luar biasa dan memang betul-betul itu berjuang untuk kepentingan orang banyak, khususnya kepentingan rakyat Indonesia. Luar biasa. Jadi nasionalisnya, patriotismenya luar biasa sekali. Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini. Betul sekali, saya juga sangat setuju tentang bagaimana mereka bisa jadi pionir gitu Pak G. Ya, betul-betul. Mungkin kalau dari sudut pandang Bu Wido, di hidup Bu Wido, siapa sih sosok pahlawan itu kira-kira? Kayaknya sama deh dengan Pak Ketut ya. Luar biasa. Saya kategorikan jadi dua Pak Ketut. Sama dengan Bapak ya. Jadi yang pertama kalau pahlawan-pahlawan nasional itu yang sudah dikukuhkan itu semuanya menarik. Kisah hidupnya semuanya menarik dan sangat menginspirasi ya. Apalagi saya ingat dulu waktu saya kecil tuh Pak Ketut, di rumah itu sama bapak dan ibu itu disediain album pahlawan tuh Pak. Luar biasa. Waktu SD itu jadi kita disuruh membaca biografinya pahlawan-pahlawan itu. Nah itu salah satu yang paling berkesan ya, selain tadi yang Pak Ketut sampaikan itu adalah Pak Hatta. Jadi Bung Hatta ini ada sisi romantiknya di situ. Saya baca di Intisari itu Pak Hatta itu pernah mengeluarkan statement bahwa saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Luar biasa. Nah, karena beliau berstatement seperti itu ya, berarti kan kecintaannya beliau kepada tanah airnya itu kan luar biasa, melebihi kecintaannya pada kepentingan pribadinya sendiri. Nah itu kan susah dicari, apalagi zaman sekarang ya. Nah Pak Karno itu adalah orang yang ikut mendengarkan beliau berstatement seperti itu, sehingga ketika Indonesia merdeka maka Pak Karno lah yang mengantarkan Pak Hatta untuk melamar calon istri yang beliau sukai itu. Luar biasa sekali. Dan mas kawinnya itu adalah buku yang beliau tulis sendiri. Begitu. Dan bukunya tebel pastinya ya. Dan satu lagi yang menyentuh Pak Hatta itu menginginkan sepatu, tapi sampai beliau meninggal sepasang sepatu yang beliau inginkan itu tidak terbeli karena beliau tidak memiliki uang tidak mencukupi uangnya untuk membeli itu gitu. Itu saya baca dari tabloid Intisari ya. Jadi saya tersentuhnya di situ, betapa rasa cintanya kepada bangsanya, tanah airnya mengalahkan rasa cintanya kepada dirinya sendiri. Tidak ada keinginan menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tidak ada. Jadi semua yang beliau lakukan adalah untuk tanah airnya. Dan uniknya lagi itu Mbak Gina ya, antara Pak Karno dan Pak Hatta ini kan kita melihatnya sepasang proklamator ya, tapi betul. Kalau kita baca di beberapa buku itu mereka itu juga sebenarnya sering bertengkar gitu. Ya, akan tetapi sebagai sahabat mereka tetap bekerja sama dengan baik seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita tanamkan juga, bahwa berbeda pendapat itu tidak masalah gitu loh. Tapi yang penting semuanya itu ditujukan untuk Indonesia seperti itu. Nah itu kalau pahlawan nasional. Nah, kalau pahlawan pribadi boleh ya? Boleh, tentunya boleh. Kalau pahlawan pribadi saya sama dengan Pak Ketut ya. Jadi dua orang yang sangat saya kagumi itu tentunya adalah ayah dan ibu saya, gitu ya. Ayah dan ibu saya. Ayah itu adalah sosok yang luar biasa di mata saya. Jadi dari kecil ngajarkan kedisiplinan, ngajarkan kerja keras, ngajarkan kejujuran gitu. Bahkan Bu Wido sampai seperti ini beliau masih sering ngasih nasihat. Salah satu nasihatnya adalah sesibuk apapun kamu di pekerjaanmu, dapat tugas tambahan, jangan sampai kamu sering-sering meninggalkan muridmu. Kamu itu digaji karena kamu mengajar muridmu. Selama pekerjaan sampingannya itu bisa ditunda, selesaikan dulu dengan muridmu di kelas. Nah ini yang kadang saya merasa berdosa ya. Jadi itu pesan dari bapak itu kayak gitu ya. Karena kebetulan bapak dan ibu saya guru gitu.
Jadi jangan sampai nak ya rezekimu itu menjadi rezeki yang kurang halal karena kamu sering meninggalkan kelas untuk kepentinganmu sendiri atau kepentingan yang lain. Itu pesan Bapak yang sampai sekarang saya ingat dan kadang-kadang masih sering saya langgar seperti itu. Tapi saya berusaha agar tidak melanggar lagi seperti Ya, itu. luar biasa. Ya jadi Bapak dan Ibu yang menjadikan saya seperti ini, kalau nanti saya boleh bagikan podcastnya, terima kasih Bapak Ibu. Berkat Bapak dan Ibu saya bisa sampai di tempat Betul. ini saat ini. Oke. Bu Ido, ada yang mau disampaikan ke Bapak Ibunya di kamera mungkin? Oke. Baik Bapak sama Ibu, terima kasih. Waktu kecil dulu saya mungkin sedikit nakal, tapi sekarang terkenang ya. Dibangunkan selalu tiap hari jam 3 malam. Itu selalu bangun, disuruh sholat tahajud sampai subuh, bantuin ibu masak, berangkat bareng. Saya ingat Bapak sama Ibu bekerja keras agar kami anak-anaknya lulus kuliah semua, dan alhamdulillah terima kasih berkat doa Bapak dan Ibu sampai posisi saat ini. Tapi maaf Bapak Ibu ya, saya ibadahnya nggak setaat dulu mungkin, tapi insya Allah habis ini akan taat kembali. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali Bu Ido. Iya. Jadi ada orang tua yang paling membekas, karena kedua orang tua Bu Ido juga seorang guru ternyata Iya, gitu. iya. Jadi dedikasinya sama ya rata-rata, Iya. memiliki rasa patriotisme ke siswa, ke generasi muda saat ini, dedikasi untuk negeri itu besar sama dengan orang tua Bu Ido. Insya Allah. Luar biasa juga. Saya sebagai siswa juga ini saya baru tahu bahwasanya kalau Bung Hatta itu tadi Iya. memiliki statement yang seperti itu sangat luar biasa nih Sobat Visma. Kita perlu tahu juga ternyata perbedaan pendapat dengan Bung Hatta dengan Bung Karno ya. Iya. Bung Karno. Ya betul sekali, setiap orang mempunyai idealisme mereka sendiri, tapi respectful each other itu juga luar biasa. Karena Sobat Visma, kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menyatukan dua kepala menjadi satu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah saling memahami dan menghargai perbedaan pendapat itu sendiri. Betul, saya sangat setuju dan sangat terkesan dari sini juga, luar biasa. Pak Ketut dan Bu Ido. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang mungkin spesifikasinya adalah saya, generasi muda. Kira-kira menurut Pak Ketut dan Bu Ido, apakah orang-orang seperti saya dan juga anak-anak muda semuanya sekarang masih bisa punya peluang untuk menjadi sosok seorang pahlawan itu? Karena mungkin pandangan banyak orang tuh mengatakan ya pahlawan itu tadi menurut Pak Ketut karena biasanya itu kalau sudah gugur sehingga sudah dikukuhkan itu menjadi seorang pahlawan, ataupun seorang guru pahlawan tanda jasa itu seorang pahlawan. Lalu kira-kira apakah para generasi muda masih punya peluang dan berkesempatan untuk bisa menjadi seorang pahlawan kira-kira? Mungkin Pak Ketut bisa memberikan pendapatnya. Iya. Jadi kalau menurut pendapat saya itu semua siapapun bisa jadi atau punya kesempatan jadi pahlawan. Apalagi para siswa yang sedang melalui proses perjuangan di pendidikan. Pahlawan itu kan tidak hanya selalu di bidang pahlawan di bidang misalnya pejuang untuk kemerdekaan. Betul. Jadi kalau dalam arti yang luas bahwa setiap orang yang memperjuangkan ide-idenya, pemikirannya dengan gigih dan tekun dan apa yang diperjuangkan ini memang betul-betul adalah untuk kepentingan orang banyak. Betul. Nah itu suatu saat bisa saja dikatakan sebagai pahlawan. Yang menyebut mereka apa yang dilakukan oleh seseorang itu pahlawan itu tadi yang menyebut itu kan orang lain. Betul. Nah, itu yang akan mengatakan atau mengukuhkan orang itu jadi pahlawan. Oleh karena itu bagi para siswa saya ambil contoh misalnya ada seorang siswa dengan dengan gigihnya belajar sehingga sampai kepada prestasi yang tertinggi, misalnya dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, kemudian sampai ke internasional. Nah pada saat dia berprestasi di tingkat internasional, pasti rakyat negara di mana dia berasal, dia akan dianggap sebagai pahlawan dari negara tempat asalnya. Betul. Itu kalau di bidang pendidikan. Tetapi kan mungkin ada pahlawan-pahlawan yang lain, ada pahlawan di bidang teknologi dan seterusnya. Cuma penyebutannya itu biasanya
setelah Sudah dikukuhkan. ya dikukuhkan, walaupun tidak dikukuhkan, karena sebutan pahlawan itu kalau misalnya masyarakat banyak menganggap bahwa perjuangan dari seseorang itu ternyata bisa memenuhi kepentingan orang banyak, Iya, betul. maka orang banyak itu akan menganggap sebagai pahlawan. Nah, untuk anak-anak, khususnya anak-anak SMA Negeri 1 Giri, saya kira peluang menjadi pahlawan. Mbak Gina ini pahlawan. Amin. Bagi amin. kami lembaga SMA Negeri 1 Giri pahlawan, karena Mbak Gina bisa membawa nama harum, mengangkat harum nama SMA 1 Giri dari prestasi Mbak Gina, salah satunya misalnya di lomba-lomba baik itu yang dilaksanakan di kabupaten maupun tingkat provinsi bahkan ke nasional. Itu adalah bagi kami adalah pahlawan karena bisa mengangkat nama sekolah ini, begitu. Saya kira itu. Jadi silakan nanti semua anak-anak SMA Giri berlomba-lomba berjuang untuk bisa menjadi pahlawan. Luar biasa. Iya. Tepat sekali itu. Gitu. Fisma, bisa kita tarik kesimpulan dari Bapak Kepala Sekolah kita bahwa pahlawan itu tidak melulu di satu aspek saja. Pahlawan itu bisa kita sudut pandangkan dari berbagai macam sisi. Siapapun yang bisa berkorban untuk kepentingan orang banyak, mengharumkan beberapa tempat ataupun bagian-bagian tidak hanya untuk kepentingan dia sendiri, itu bisa kita katakan sebagai pahlawan. Nah, kita bagi seluruh warga Semagi ya, khususnya teman-teman sebaya Gina, yuk kita sama-sama untuk bisa melabelkan pahlawan itu agar bisa menjadi pahlawan yang lebih luas lagi pandangannya. Jangan lupa ya, Fisma. Lalu mungkin dari Bu Wido nih kali ini, gimana Bu Wido? Baik, terima kasih Gina. Kayaknya sih kurang lebih sama sih dengan Pak Ketut. Siapapun kita itu bisa menjadi pahlawan, kita bisa menjadi versi terbaik kita, dan kita bisa menjadi pahlawan bagi sekitar kita ya. Contoh sederhananya aja, misal ya, sekolah kita kan ada program Purasaki Lisa Mawadah ya. Kita dengan konsisten kita mengikuti program itu, membawa wadah dari rumah, mengurangi sampah plastik. Sebenarnya kita juga menjadi pahlawan bagi lingkungan kita. Bahkan lebih luas lagi ya, karena Indonesia ini penghasil sampah plastik terbesar ya. Betul. Kalau kita konsisten menerapkan program itu, sebenarnya kita juga pahlawan juga bagi Indonesia gitu. Meskipun nggak ada orang yang tahu ya, tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan kita, sebenarnya kita pahlawan gitu. Hanya saja mungkin tidak diakui secara luas begitu ya. Kalau Gina pernah dengar nggak pahlawan devisa kayak gitu? Pahlawan devisa belum pernah dengar Bu Wido. Oke, pahlawan devisa itu julukan yang diberikan kepada para tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri. Itu dianggap sebagai pahlawan devisa. Kenapa? Karena mereka pulang itu membawa mata uang asing ke Indonesia, sehingga uang asing di Indonesia jumlahnya menjadi lebih banyak, sehingga mereka disebut pahlawan devisa. Sama seperti guru sebutannya apa Mbak Gina ingat? Pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa itu dulu. Kalau sekarang sebutannya pahlawan dengan apa ya, lupa ya. Pokoknya pahlawan tanpa tanda jasa itu dulu. Sekarang ini sudah berkembang. Tapi kok Bu Wido lupa ya. Pahlawan penuh dedikasi atau penuh karya ya. Nanti kita browsing lagi ya. Iya, sama-sama. Jadi kalau zaman dulu itu karena gajinya guru itu kan kecil, zaman dulu tidak seperti sekarang kan. Nah itu makanya guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa disebut pahlawan? Karena dia memperjuangkan anak-anak sampai sukses. Tapi imbal baliknya itu dari segi kesejahteraan kan nggak ada seperti itu. Nah tapi kalau zaman sekarang itu guru kan sudah banyak sekali tambahan-tambahan yang lain ya, sehingga kalau sekarang itu sebutannya guru adalah pahlawan penuh karya gitu loh kalau nggak salah ya. Karena memang kalau menurut Gina, salah satu orang yang tidak bisa kita katakan mantan itu guru. Tidak ada mantan guru. Misalkan Gina sudah SMA, terus Gina ketemu guru Gina SD, iya mantan guruku nggak bisa. Karena selamanya ilmu itu mengalir di dalam diri kita, mau kita sudah menjadi alumni atau tidak. Saya sangat setuju juga. Wido dan Pak Ketut mungkin bisa dinikmati kita sambil santai sampai nanti takutnya dingin. Bisa sambil ambil. Iya, saya juga setuju sama Pak Ketut nih Gina. Jadi kalau
tadi kan ada pahlawan devisa, ada pahlawan tanpa tanda jasa. Para atlet kita juga ya Pak ya, juga pahlawan gitu loh, juga pahlawan gitu. Kemudian ketika menjadi duta, kayak Gina kan duta anti narkoba ya. Ketika Gina bisa membawa teman-temannya yang lain untuk menjauhi narkoba atau bisa membantu orang lain bebas dari narkoba, berarti Gina itu udah pahlawan gitu loh. Nah, jadi setiap orang yang ngajak kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang itu juga pahlawan gitu. Pak Ketut juga pahlawan loh. Betul. Beneran. Wido, saya inget ya, dulu waktu studio ini mau didirikan tuh saya ngeluh gitu ke Pak Ketut. Aduh Pak, itu di RAB-nya itu, RAB tahu ya, RAB itu rancangan anggaran belanja, itu besar banget loh Pak, kita belum punya uang segitu. Pak Ketut tuh bilang, ya Bu Wido sudah, dimulai saja gitu. Kita bisa beli apa, kita bisa mulai dari mana, itu dimulai saja gitu. Sehingga Bu Wido memberanikan diri, memanggil tukang, kemudian dikerjakan pelan-pelan ya, sampai akhirnya jadi seperti ini semua. Dorongannya Pak Ketut gitu loh, sehingga kita bisa seperti ini gitu ya. Terima kasih banyak Bapak. Karena begini Mbak Gina, jadi bagi orang yang sudah berani memulai dan itu untuk kepentingan orang banyak, itulah pahlawan. Tetapi bagi orang yang hanya berbicara tapi tidak berani memulai, itulah pecundang sebenarnya. Kan betul. Ucapan tanpa aksi hanya omong kosong belaka. Betul, itu. Makanya lebih banyak aksinya yang harus kita lakukan. Betul. Terima kasih dari Bu Wido, bisa disimpulkan bahwa dari Bu Wido dan Pak Ketut ya, Pak Ketut menyarankan kepada kita keresahan-keresahan itu semata-mata hanya muncul di pikiran kita. Ternyata Pak Ketut bilang ke Bu Wido, ayo nggak apa-apa kita mulai dulu aja, dan ternyata terwujud ya Bu. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak Ketut, semangatnya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi masih untuk Pak Ketut dan Bu Wido, untuk kita jadi bahan sharing nih Visma, Sobat Visma, viewers Magi. Guru ini kerap sekali kan dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin sekarang sudah berkembang, namun image tanpa tanda jasanya itu memang selalu melekat ya Bu Wido dan Pak Ketut. Kalau boleh tahu bagaimana sih awal mula Pak Ketut dan Bu Wido mau menjadi seorang guru atau bahkan memilih profesi guru nih? Kan profesi ini sangat luas, tapi awal mula mungkin bisa diceritakan pada akhirnya Pak Ketut dan Bu Wido berpikiran, ya saya akan mau mendedikasikan hidup saya di dunia pendidikan, saya mau memilih menjadi seorang guru. Hingga sekarang Pak Ketut yang notabene sudah menjadi kepala sekolah, Bu Wido yang sekarang sudah sangat luar biasa menjadi wakil kepala sekolah juga. Awal mula perjuangan sekali nih, mengapa pada akhirnya memilih ya guru? Mungkin Pak Ketut bisa menjawab. Wah, kalau pertanyaan ini agak sulit saya jawab karena ya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sudiwati bahwa ya dulu memang profesi guru itu kan kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena ya bayarannya kecil. Mbak Gina masih ingat mungkin dengan lagunya Iwan Fals, yaitu judulnya Umar Bakri ya, itu. Bagaimana lagu itu memberikan pesan bahwa profesi guru itu sangat tidak menjanjikan begitu. Nah, kalau saya pribadi, kalau ditanya kok bisa, bagaimana ceritanya kok bisa jadi guru, karena memang ya saya di awal sebenarnya karena saya orang desa, kampung pelosok di Bali, di daerah Kintamani itu, sehingga mungkin cita-cita menjadi apa itu mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Tapi yang jelas tadi saya katakan kenapa orang tua saya menjadi pahlawan yang terdekat bagi saya. Karena walaupun kondisi ekonomi orang tua saya itu tidak bagus gitu, jadi saya mau melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi mulai SD, SMP, SMA. Bahasa yang sampai sekarang saya ingat itu adalah kalau sudah diterima di sekolah yang lebih tinggi, sudah jalani saja. Nanti ibaratnya orang berjalan sampai di mana kekuatannya, kalau tidak kuat ya berhenti. Luar biasa. Ya, itu yang nasihat yang selalu saya ingat dari orang tua, sehingga di dalam perjalanan saya menempuh pendidikan mulai SD kita coba
melamar di SMP kok diterima di SMP negeri, terus kita lanjut. Ternyata ya selesai. Sampai kelas 3 pada waktu itu. Habis gitu karena ada sistem danem saya cukup baik. Saya coba melanjutkan ke suatu sekolah yang ada di Singaraja. Ya, sekolah itu mungkin bisa dikatakan sekolah yang favorit begitu. Saya melamar di sana, ya diterima. Nah, setelah diterima ya sama, saya sampaikan kepada orang tua. Orang tua menyampaikan, ya dijalani saja. Luar biasa. Ternyata ya sampai selesai. Sudah selesai SMA, nah, terus saya tidak cerita sama orang tua, saya langsung ikut tes, namanya tes Sipenmaru. Kalau sekarang tes itu CPNS itu bukan tes berbasis soal, jadi tes masuk perguruan tinggi berbasis tes UTBK itu. Dulu zamannya kami namanya Sipenmaru. Oh, SNBT ya, itu. Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah itu kami ikut tes, ternyata diterima di Udayana. Ya sama, saya cerita, ini diterima gimana Bapak? Jalani saja, nanti kalau misalnya kekuatannya sampai di mana ya berhenti. Nah ternyata saya bisa menyelesaikan studi sampai selesai, yaitu S1. Luar biasa. Dan saya tidak tahu kalau jurusan yang sambil itu akan istilahnya mengantarkan saya menjadi guru. Tahunya itu setelah semester 4 masalah. Sudah ada mata kuliah namanya mata kuliah PPL, yaitu praktek kerja lapangan, praktek mengajar. Kalau sekarang namanya apa Bu ya? Micro teaching. Oh iya, Ya, micro teaching. Kalau dulu praktek mengajar. Jadi, mata kuliah praktek mengajar. Baru tahu akan jadi guru. Ya, setelah lulus, ya akhirnya ya ada saja jalan. Jadi setelah lulus, ternyata kebetulan saya sudah dapat beasiswa Ikatan Dinas. Nah, akhirnya bisa atau ada kesempatan untuk melamar CPNS itu ke pusat, yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Kalau tidak salah zaman itu saya lupa nama kementeriannya. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan begitu, tidak ada nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Biasa. Itulah saya melamar di kementerian, akhirnya ditempatkan di Banyuwangi. Ini takdirnya buat saya. Harus ketemu Mbak Gina di sini. Ya, karena pemikiran saya tidak pernah berpikir akan jadi guru di daerah barat. Pasti kalau mau jadi guru pasti ke daerah timur, misalnya ke Lombok, Sulawesi, ke bagian timur. Tapi takdir saya diantarkan ke Banyuwangi. Berarti poinnya tentang bagaimana kita berserah dan percaya, Nah, bukan pasrah, berserah. Luar biasa. Jadi profesi guru saya pada waktu kecil saya bukan cita-cita atau bukan menjadi tujuan, tapi mengalir saja hidup ini. Cuma kuncinya dimanapun berada, kalau kita misalnya bekerja, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Jangan memandang, oh ini pekerjaan ada dananya, ada uangnya, kita kerjakan. Tapi kalau tidak ada dananya nggak dikerjakan. Setiap pekerjaan, kalau itu memang sudah ditugasi, kerjakan saja dengan sepenuh hati. Saya yakin di balik itu nanti pasti ada sesuatu yang akan memberikan nilai pada diri kita. Itulah kira-kira perjalanan hidup saya, sehingga akhirnya saya menjadi guru dan akhirnya di sini bertemu dengan Bu Sri Widiawati, Mbak Gina di dalam podcast hari ini. Luar biasa sekali Sahabat Visma. Kita bisa kasih tepuk tangan untuk perjalanan Pak Ketut yang luar biasa. Bisa ditarik kesimpulan teman-teman, jangan lupa ketika kita sudah ditugaskan untuk mendapatkan amanah untuk melakukan suatu pekerjaan, terlepas apapun itu, tentang bagaimana kita bisa memberikannya dengan maksimal, pasti ada sesuatu yang bisa kita petik untuk diri kita sendiri ya Pak. Betul ya. Pasti akan ada nilai untuk diri kita. Luar biasa. Kalau perjalanan singkat hidup dari Bu Wido hingga pada akhirnya ya guru. Oke.
Baik, kayaknya kok kurang lebihnya sama ya Pak ya. Oke, Nyambung dari tadi ya Bu Wido. jadi Dia sama. iya, memang dari awal itu dulu itu nggak ngerti ya mau punya cita-cita apa seperti itu ya. Cuman ketika SMP, SMA itu bayangan saya itu kalau jadi arsitek nih kayaknya keren ya gitu waktu itu gitu loh. Tapi ketika SMA kita persiapan ujian nasional waktu itu, kemudian persiapan masuk perguruan tinggi itu bapak itu udah bilang gitu. Bapak saya udah bilang besok masuk ke keguruan aja gitu. Wanita itu lebih enak jadi guru, bisa mendidik muridnya, juga bisa mendidik anaknya, katanya seperti itu. Juga jam terbangnya kalau guru itu nggak terlalu banyak. Betul. Waktu itu bapak bilang seperti itu, sehingga kamu bisa fokus mengurus keluarga, karena tugas utama seorang ibu itu mengurus keluarga, kata bapak seperti itu. Nah, karena saya itu anak yang tidak banyak membantah orang tua ya, tipikal anak zaman dulu ya. Jadi apapun yang dikatakan orang tua itu saya berusaha mewujudkan gitu. Jadi akhirnya mimpi saya ingin menjadi seorang arsitek itu saya kesampingkan. Kemudian saya juga berpikir saya punya 2 orang adik yang mereka itu berpotensi di atas saya seperti itu, sehingga adik-adik saya itu harus jauh lebih sukses daripada saya. Nah, pada waktu itu kuliah kalau di keguruan itu jauh-jauh lebih murah daripada kuliah yang lain ya Bapak ya. Jadi biayanya paling murah itu di keguruan, kemudian saya bisa lulus dengan cepat, dengan mudah gitu, feeling saya seperti itu. Jadi saya ikuti aja apa yang diperintahkan Bapak. Jadi saya tes waktu itu di Malang Mbak Gina ya. Tes itu ya udah tes gitu ya lolos-lolos aja, ya mudah-mudah aja gitu. Bahkan skor saya itu ketika di-compare, karena kan waktu itu ada harian Jawa Pos tuh ya, di situ pasti ada kunci jawaban kan, habis tes itu ada kunci jawaban Pak. Kita itu hitung-hitung skor sama teman-teman sebaya gitu ya. Teman-temannya Bu Wido dengan skor yang sama dengan Bu Wido, mereka di UNER, ada yang di farmasi, ada yang di mana skornya sama persis jumlahnya. Tapi Bu Wido memang di IKIP Malang dulu namanya, IKIP Malang di situ. Jadi sekarang namanya UM. Jadi ya, Bu Wido itu jadi Bu Wido itu 2 tahun kuliah namanya IKIP. 2 tahun terakhir sebelum lulus itu namanya berubah menjadi UM. Jadi saya ini transisi dari IKIP ke UM. Ternyata Mbak Gina ya, patuh pada orang tua itu hikmahnya luar biasa. Mula-mula saya biasa aja, jalani hidup ya biasa aja. Tapi makin lama, makin kuliah saya makin mencintai menjadi seorang pendidik. Seperti itu. Nah, pada waktu itu karena patuh pada orang tua ya lancar-lancar aja. Kuliah di saat temennya molor, saya di kelas saya waktu itu satu-satunya yang lulus 4 tahun tepat. Kemudian IPK waktu itu enggak kayak sekarang. Sekarang kan cari IPK gampang ya. Jadi zaman dulu kan susahnya setengah mati ya Pak ya. Nah, itu IPK-nya Bu Ida ya tertinggi di jurusan kayak gitu. Ya gitu, jadinya ya enak-enak aja. Begitu lulus ternyata ketemu jodoh juga gampang. Bu Ida dibawa ke Banyuwangi, menikah dulu, baru cari pekerjaan gitu ya. Itu cari pekerjaan ya alhamdulillah gampang gitu, daftar ya lulus kayak gitu. Di saat yang lain ngantri ya nggak ngantri kayak gitu. Pokoknya enak-enak aja gitu loh. Karena ridho orang tua ya Bu ya. Dan makin kesini itu saya semakin bangga menjadi seorang guru gitu. Jadi guru itu profesi yang 24 jam Mbak Dina. Jadi kita jalan-jalan ke Roxy pun saya tetap menyandang diri saya sebagai seorang guru. Kalau penampilan saya ternyata tidak menunjukkan sebagai seorang guru, saya malu gitu. Ketika baju saya tidak sopan, saya malu gitu ya. Kemudian ketika saya berbuat tidak baik, misalnya di lampu merah, saya kesusu-susu pengen terus aja gitu, saya ingat saya ini guru, nanti dicontoh oleh murid saya berhenti meskipun saya kesusu dan lain-lain. Misalkan membuang sampah gitu ya, meskipun jauh dari pandangan murid-murid saya membuang sampah sembarangan, saya malu. Kenapa? Saya ini loh guru. Sudah ada jadi guru itu adalah profesi yang sangat saya banggakan, dan itu 24 jam melekat pada diri saya. Seperti itu Mbak Gina. Jadi menghayatinya seperti itu. Ya. Dan satu lagi Mbak Gina ya silakan. Kalau ngelihat murid-murid saya sukses tuh Mbak Gina ya, itu luar biasa rasanya gitu ya. Meskipun sudah
sudah beberapa tahun yang lalu tidak jadi murid ya, misalkan sudah lulus tiba-tiba dia ngasih kabar, Bu Wido saya sekarang seperti ini begitu. Itu rasanya langsung macus gitu, rasanya bahagia sekali meskipun bukan anak sendiri tapi serasa anak sendiri, seperti itu Mbak Gina. Karena di situ ada dedikasi yang diberikan Bu Wido, sehingga rasa bangganya itu mengalirnya luar biasa ya Bu. Termasuk ketika menunggu lomba gitu, misalkan yang lomba Mbak Gina gitu, saya cuma ngelihat gitu, saya tuh deg gitu, padahal yang lomba muridnya sebenarnya bukan saya gitu. Sudah hal natural yang keluar dari hati seseorang secara natural, tidak bisa dibohongi memang. Betul. Baik Bu Wido dan Pak Ketut, tadi kita sudah berbincang banyak tentang pahlawan, guru, dan juga saya generasi muda. Di sini ada salah satu studi kasus yang mungkin akan kita diskusikan. Akhir-akhir ini seringkali muncul sebuah berita mengenai seorang guru yang didenda 50 juta karena dituduh memukul seorang siswa di Kecamatan Baita, Sulawesi Tenggara. Sehingga orang tua siswa ini merasa tidak terima Bu, Pak, sehingga melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, terlepas benar atau salahnya kasus tersebut, kira-kira kalau dari sudut pandang dan pendapat Pak Ketut dan Bu Wido gimana? Mungkin diawali dengan Bu Wido. Jadi biar nggak ngomong sama gitu ya. Enggak begitu. Nyontek Bu Wido, nyontek Pak Ketut terus nih. Biar punya versi yang sama saja gitu. Mungkin pendapatnya Bu Wido. Baik, Gina, akhir-akhir ini kan memang sering ya kasus guru yang dilecehkan oleh muridnya ya Gina ya. Oke. Baik, ini sebenarnya setiap pihak itu harus berefleksi ya Gina ya. Pertama pastinya prihatin ya. Seorang guru itu kan sama aja dengan orang tua ketika di sekolah. Itu kalau menurut Bu Wido ya. Bahkan di dalam agama kita ya Gina ya, itu orang tua itu ada 3. Satu adalah orang tua yang melahirkan kita, yang mengandung, melahirkan hingga merawat kita, itu orang tua kita ya. Berarti orang tua kandung. Yang kedua itu adalah mertua kita. Mertua kita itu misalnya nanti Gina menikah ya, orang tuanya suaminya Gina itu levelnya sama dengan orang tua kandungnya Gina. Itu adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita, sesedikit apapun ilmu itu kalau mau berkah, mereka itu adalah orang tua kita. Jadi durhaka pada mereka juga durhaka, sama durhaka dengan orang tua, seperti itu Gina. Nah, akan tetapi kenapa kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi? Ini semua pihak harus berefleksi. Betul. Baik dari sisi orang tua, dari sisi siswa, juga mungkin dari sisi pemerintah, juga mohon maaf mungkin nggak populer yang saya sampaikan, dari sisi guru pun juga harus berefleksi. Seperti itu. Semua pihak harus berefleksi. Ini sangat menyedihkan, memprihatinkan dan mencemaskan juga gitu loh. Nah, tapi kalau tidak bisa memandang dari satu sudut pandang. Ya, betul sekali. Nah, kalau dari sisi siswa dan orang tua berarti mungkin basic pendidikan moral di keluarganya mungkin yang perlu dikaji ulang ya. Jadi kok mereka seperti itu gitu ya. Jadi memang yang pertama kali kita salahkan pasti anak dan orang tuanya ya. Kalau melawan gurunya di sekolah ya bikin aja sekolah sendiri kan gitu ya statementnya ya. Bikin aja sekolah sendiri, kasih nilai sendiri anaknya atau homeschooling aja kan gitu. Jadi nggak perlu, jadi sekolah semaunya mereka. Mereka nggak ngikutin aturan sekolah nggak apa-apa kan kayak gitu ya. Yang penting nanti lulus ujian nasionalnya kan kayak gitu ya, ujian bersamanya kayak gitu. Betul Ibu. Yang makanya saya dulu pernah dapat ilmu juga dari guru saya SMP yang membedakan guru dengan dosen atau yang lain-lain. Guru dan dosen itu mungkin sama-sama mengajar, tapi guru ini mengajar dan mendidik. Makanya mungkin kalau kuliah kita nggak ada seragam, kita make up atau apapun bebas, tapi di sekolah kita dididik fondasi karakter dan moral tuh di sekolah. Jadi membedakan kenapa kok potong rambutnya ini apa sih? Karena di sini itu memang fasenya. Itu yang saya dapatkan di guru saya SMP. Makanya sampai sekarang kayak seperti ini tidak ada yang namanya mantan guru. Selamanya itu ilmunya. Oke, jadi itu refleksi untuk siswa dan orang tua ya. Jadi harus berkaca kembali kenapa anaknya dititipkan ke sekolah kan untuk diperbaiki moralnya. Jadi kalau nggak mau diperbaiki ya bikin aja sekolah sendiri kan kayak gitu ya. Statementnya. Ya. Terus kalau untuk pemerintah nih ya refleksinya apa gitu? Kalau untuk pemerintah itu refleksinya
harusnya aturan yang meregulasikan atau aturan yang melindungi guru ketika mereka Oh. mendidik itu harusnya diperkuat ya. Jadi ketika seorang guru memberikan punishment itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang menyakiti anak-anak, tapi harus dipandang sebagai ini caranya mendidik seperti Betul. itu. Nah, ketika regulasi seperti ini diterapkan dan benar-benar diterapkan, maka guru akan terlindungi ketika dia ingin mendidik murid-muridnya. Jadi dia merasa aman, merasa tenang seperti itu. Nah, sejauh ini itu belum diterapkan gitu. Jadi tidak ada perlindungan untuk guru ketika menjalankan profesinya. Ya kan? Padahal ketika di dalam kelas, ketika mendidik anak-anak, guru kan punya hak untuk mendidik dengan versi mereka. Betul. Gitu, dengan gaya mereka gitu. Cara Tentunya gaya ini tentunya kan mereka sudah pelajari kan, Betul. tidak ngawur gitu loh. Nah, Iya, betul. itu dari sisi pemerintah ya. Jadi harapan Bu Wido ada regulasi yang melindungi guru ketika melaksanakan pekerjaannya atau profesinya. Tuh. Kalau dari sisi guru sendiri nih harus ada refleksi juga Betul. gitu. Kenapa ada kejadian seperti itu? Bisa jadi, saya bilang bisa jadi itu bisa iya bisa enggak. Betul. Ya, artinya belum tentu benar gitu Iya. ya. Bisa jadi guru ini tidak belajar kembali bagaimana cara mengajar. Betul. Karena begini, zaman dahulu tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Betul. Zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan zaman dahulu. Setiap zaman itu ada gayanya sendiri-sendiri. Betul. Termasuk generasi yang dididik ini dari tahun ke tahun tuh Beda. pasti berbeda Bahkan berbeda bisa- karakter. Bisa saja ilmu saya sekarang nanti kadaluarsa di generasi Nah, anak cucu saya. nah. Jadi pendapat ketika wong guru kok dikongkon sinau maneh, nah itu Iya. adalah pendapat yang salah menurut Betul. saya. Justru ketika akan mengajar itu seorang guru harus belajar. Betul. Belajar bagaimana mengajar dengan versi terbaik saat ini seperti itu. Nah, bisa saja ketika guru itu terus mau belajar, terus bisa memahami muridnya dengan metode-metode mengajar yang terbarukan atau yang terbaru saat ini, itu bisa saja anak-anak akan menjadi lebih segan, menjadi lebih hormat karena mereka juga dimengerti begitu. Banyak ilmu-ilmu baru yang harus terus dipelajari ketika menjadi seorang guru. Tidak boleh berhenti seperti itu. Belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Betul. Luar biasa sekali. Iya. Jadi intinya kita harus tetap merefleksi nih Sobat Visma. Kita tidak bisa memandang segala sesuatu atau suatu permasalahan dari satu sudut pandang saja. Kita harus bisa bijaksana dalam mengatasi suatu permasalahan dan juga mengatasi suatu persoalan. Gitu nggih Bu Wido nggih? Kurang Luar lebihnya. biasa. Oke. Mungkin kalau dari sudut pandang Bapak Kepala Sekolah kita mungkin Iya. Baik, jadi memang dengan adanya kasus yang di Sulawesi ini, Iya. pengumpulan terhadap siswa oleh guru ya, iya. kemudian dilaporkan oleh orang tua. Ya memang kalau mendengar berita ini tentu kita semua sangat prihatin dengan keadaan pendidikan khususnya di Indonesia ya. Kalau ini digeneralisasi ke seluruh Indonesia. Memang saya ya mungkin kalau tadi Bu itu ada sependapat dengan beberapa pendapat saya juga sependapat dengan pendapatnya Bu Sri Widiawati bahwa ingat bahwa pendidikan itu kan pilarnya ada atau yang bertanggung jawab dalamnya pendidikan itu ada guru, dalam hal ini pemerintah ya, pendidikan formal, kemudian yang kedua ada orang tua, kemudian masyarakat. Nah inilah yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu memang betul bahwa di era sekarang ini memang kita melihat perkembangan pendidikan di Indonesia, maka kita harus semuanya merefleksi diri. Jadi pemerintah juga melalui lembaga-lembaga pendidikan formal harus merefleksi diri apakah sistem pendidikan yang dibangun saat ini apakah ini Sudah efisien. sudah artinya benar atau bagaimana untuk mendidik anak-anak kita sebagai generasi ke depan. Orang tua juga demikian. Orang tua juga harus melakukan refleksi karena bagaimanapun juga artinya sebagian besar sekarang ini pendidikan anak-anak dari orang tua itu
serahkan kepada sekolah. Betul. Ini walaupun ada juga pendidikan non formal seperti pondok-pondok pesantren, Iya, artinya betul. sebagian Homeschooling. ada yang ke informal, ada yang ke pendidikan formal. Nah, masyarakat ini kan nanti akan menjadi pengguna dari produk pendidikan itu sendiri. Harus bagaimana pendidikan kita ke depan? Tentu proses pendidikan yang ada di Indonesia ini memang mulai dari di awal kita kemerdekaan sampai sekarang tahun 2024 ini perubahan kurikulum itu sudah terjadi beberapa kali. Betul. Ya, jadi ada kurikulum 75 yang kurikulum itu mungkin yang merasakanlah kami. Kemudian ada kurikulum 94. Itu awal dari kurikulum KTSP. Itu jadi setelah kurikulum KTSP sekarang ada kurikulum 13 sebelum kurikulum merdeka, kurikulum 13. Terus terakhir Merdeka. ini kurikulum merdeka. Nah, perubahan kurikulum ini sebenarnya adalah bagian dari evaluasi dan refleksi dari pemerintah. Apakah sistem pendidikan di Indonesia ini harus diapakan dan harus dibagaimanakan begitu. Nah, kalau ngomong pendidikan sekarang ini, ya memang pendidikan sekarang ini ya sesuai dengan kurikulum merdeka itu diharapkan bagaimana peran guru, kemudian siswa sebagai peserta pembelajaran, kemudian pemerintah. Nah, ini harus betul-betul bisa memahami fungsinya dari masing-masing peran ini. Ya, sekarang ini memang kalau di kurikulum merdeka itu bagaimana pembelajaran atau guru mendidik siswa sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu memberikan pembelajaran, memberikan bimbingan, mendidik, ya mengasuh. Nah, ini kan tugasnya sangat berat. Betul sekali. Nah, tapi jangan lupa bahwa guru itu juga manusia biasa. Benar. Dia bukan malaikat. Betul. Yang kadangkala juga bisa jadi dia melakukan kesalahan atau melakukan melakukan fungsinya mungkin juga keluar dari aturan begitu. Bisa jadi memang itu. Iya, betul. Karena guru itulah juga manusia, bukan malaikat begitu. Nah, oleh karena itulah guru itu sebagai seorang guru dia harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, yaitu ini yang harus kompetensi yang paling utama yang harus dikuasai seorang guru. Apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi itu adalah kompetensi guru, bagaimana guru ini bisa memahami karakter siswanya, itu agar si guru tidak terjebak itu oleh karakter siswa itu sendiri. Betul. Itu. Terus yang kedua ada kompetensi sosial. Nah, ini kompetensi sosial ini kan kaitannya dengan kehidupan sosial. Bagaimana guru itu berinteraksi sosial di masyarakat, dan ini kan juga akan mempengaruhi interaksi sosial di lingkungan masyarakat pendidikan itu sendiri. Berkaitan ya. Ya, terus ada kompetensi kepribadian. Nah, kepribadian ini biasanya itu biasanya ada kaitannya dengan karakter guru itu sendiri, karakter alamiah yang memang dibawa sejak lahir. Itu makanya ada guru yang katanya guru ini mudah temperamenan ini seperti itu. Ada guru yang pendiam, ada guru yang ini karakter alami yang memang dibawa dari dia lahir, jadi katakanlah karakter kodrat alam itu seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada kompetensi profesionalisme, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan daripada guru itu di dalam menguasai materi yang memang dia harus diajarkan kepada siswa itu sendiri. Nah, kalau 4 kompetensi guru ini memang betul-betul dipahami oleh guru sebagai seorang guru, saya kira apapun yang dilakukan oleh guru di dalam melaksanakan tugas pokoknya itu pasti akan proporsional. Luar biasa. Jadi artinya akan menyesuaikan dengan proporsinya, jadi ke kondisi
anak siswa kami begini, harus bagaimana cara melayani. Luar biasa. Siswa yang lainnya juga begini karakternya, harus bagaimana kita melayani. Nah, itu. Nah, sehingga kasus yang namanya kasus pemukulan terhadap anak itu tidak perlu terjadi. Lalu guru itu betul-betul memahami 4 kompetensi yang dia miliki. Luar biasa. Itu. Nah, karena ini sudah terjadi pemukulan. Nah, lalu kalau kita melihat kasus ini, ya kita harus lihat secara komprehensif. Jadi peninjaunya tidak hanya dari sisi gurunya, jadi juga dari sisi siswanya, bagaimana orang tua juga harus bisa memahami ini. Itu jangan sampai nanti apa yang dilakukan oleh guru itu sejauh apa sih? Pemukulan itu sejauh apa? Memang namanya memukul siswa, saya sendiri juga tidak membenarkan itu. Itu ya, tetap seorang guru kalau itu memberikan kekerasan kepada siswanya tetap salah, begitu. Nah, tetapi kesalahan itu nanti kan kita lihat kira-kira bagaimana ya sejauh apa, sebabnya bagaimana, akibatnya, ya, itu. Riset lah Ya, sehingga nanti walaupun toh memberikan punishment kepada guru tersebut, tetap menggunakan prinsip-prinsip keadilan, begitu. Nah, termasuk juga orang tua di sini. Jadi orang tua harus memahami. Jadi jangan sampai ya baru mendengar cerita anak saya dipukul langsung dilaporkan polisi. Nah, kalau sudah lapor polisi ini udah lain lagi ceritanya. Kan sudah begitu. Ya, sudah jalur hukum, dan nanti kepentingan di situ sudah bisa jadi kepentingan terlibat berbagai macam. Semakin luas ya, Pak. Ya, kepentingan di situ. Makanya kalau ada permasalahan, saya sering sekali mengatakan kalau ada permasalahan silakan komunikasi. Misalnya siswa punya masalah, komunikasilah dengan sekolah, dengan kepala sekolah, dengan manajemen sekolah. Orang tua juga demikian. Biar kita ingin anak-anak kita itu dapat layanan terbaik di sekolah, tetapi kalau kita tidak tidak itu istilahnya melakukan tidak ada kerjasama, tidak ada sinergi antara orang tua, guru, kemudian juga masyarakat terhadap sekolah, pasti kejadian seperti ini akan sering terulang. Gitu. Apalagi sekarang ini dengan adanya media sosial. Ini media sosial sekarang ini ada hal-hal yang baik disampaikan, juga ada hal-hal yang bersifat provokator. Betul. Iya, jadi iya itu. Jadi ini yang harus kita betul-betul harus cek and recheck kebenaran daripada berita-berita di media sosial itu. Nah, jangan sampai orang tua termakan oleh isu media sosial akhirnya mengambil langkah yang berlebihan terhadap sekolah atau terhadap guru. Kan seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau kita ngomong kasus ini, kita semua saya kira semua sepakat kalau pemukulan itu adalah tidak dibenarkan. Tetapi penyelesaian masalah yang misalnya belum melalui kajian yang panjang, yang cukup yang luas dan mendalam, langsung dilaporkan begitu, itu juga menurut saya mungkin saja bisa jadi dianggap berlebihan. Itu kuncinya komunikasi ya, itu, teman-teman. Betul itu, jadi komunikasi seperti itu saya kira terkait dengan permasalahannya. Mudah-mudahan lah kalau di SMA Negeri 1 Giri tidak ada kasus yang seperti ini. Karena sekali lagi ingat kepada anak-anak semua bahwa anak-anak semua itulah anak-anak kita. Tadi sudah disampaikan, kalau ada anak-anak yang berprestasi, yang paling bahagia itulah gurunya. Nah, itu. Jadi harus betul-betul saling memahami terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, sehingga kejadian seperti ini jangan sampai ada terulang lagi. Ya, di semuanya, tidak terulang, termasuk juga di sama jangan sampai terjadi. Saya kira itu, Mbak Gina. Luar biasa, Bapak. Kuncinya jadi komunikasi ya, Sobat Visma. Komunikasi dan memahami satu sama lain untuk bisa menerima, dan juga ternyata pentingnya peran berbagai aspek baik dari guru, pemerintah, siswa maupun orang tua itu sendiri, semuanya itu punya peran dan porsinya masing-masing. Harus bisa profesional dalam peran itu sendiri agar bisa terciptanya suatu hal yang sejahtera dan juga damai tentunya. Baik Pak Ketut dan Bu Wido, ini ada satu hal terakhir yang bisa kita diskusikan sih,
Tapi langsung saja pesan dan harapan bagi bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Giri ya, khususnya dari Pak Ketut dan juga Bu Wido, kira-kira harapannya generasi muda nih kayak seperti apa setelah kita ngobrol tentang pahlawan, kasus, guru dan semuanya tadi kita sudah goreng habis di forum kita kali ini. Mungkin pesan dan harapannya untuk anak-anak kita semua, teman-teman saya semua, saya juga dan semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Giri. Mungkin Pak Ketut bisa sampaikan di kamera untuk teman-teman semua, harapan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Ya, baik. Jadi harapan kita dengan hari ini kita memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 11 November 2024 yang mestinya jatuh pada tanggal 10 November 2024. Tentu peringatan Hari Pahlawan tidak hanya sekedar kita memperingati secara seremonial, tapi yang lebih penting bagaimana nilai-nilai dari perjuangan para pejuang kita atau para pahlawan kita, sehingga pada hari ini kita peringati itu nanti betul bisa ada di jiwa raga, di sanubari, di hati yang paling dalam, sehingga nilai-nilai perjuangan itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai seorang pelajar. Luar biasa. Apa itu? Misalnya sebagai seorang pelajar, maka daya juang harus tinggi. Daya juang harus tinggi. Jangan gampang menyerah. Iya. Itu. Jadi harus semua bisa atau bercita ingin jadi pahlawan. Karena kalau semuanya bercita-cita ingin menjadi pahlawan, maka itu artinya setidak-tidaknya semuanya ingin menjadi yang terbaik dan terbaik untuk masyarakat tentunya, untuk orang banyak. Ya. Nah, inilah harapan kita untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Giri Tababangsa. Semoga bisa diwujudkan dengan baik oleh teman-teman sebaya kita semua, bisa terwujud dengan baik harapan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kalau dari Bu Wido mungkin harapan dan pesan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Giri. Sebelum harapan dan pesan, kesan dulu. Luar biasa. Kesan saya ya. Baik, boleh. Kesan saya mengajar di SMA 1 Giri ini, saya bahagia sekali. Teman-teman saya luar biasa semua, selalu mensupport untuk kemajuan sekolah. Kita sering berdebat tapi semua tujuannya untuk kebaikan sekolah. Selesai tetap bersaudara. Itu untuk Bapak Ibu guru. Untuk anak-anak sekalian tuh saya bangga sekali ya ngajar di SMA 1 Giri. Anak-anak memiliki daya juang yang luar biasa untuk mencapai kesuksesannya. Seperti itu ya. Jadi itu kesan yang saya rasakan. Juga kalau dibilang banyak anak yang nggak sopan, yang nggak santun, saya rasa tidak. Di SMA 1 Giri anak-anak itu sopan, santun, ramah kepada gurunya, hormat begitu. Itu yang saya rasakan sejauh ini ya. Belum pernah merasakan ada anak yang tidak sopan begitu kepada saya, terutama ya. Tapi jangan belum ya, nanti jadi ada. Tidak ada. Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada siswa yang tidak sopan kepada saya, tidak santun kepada saya, tidak ada. Jadi saya bersyukur sekali bisa mengajar di sini. Luar biasa. Kemudian untuk pesan gitu ya, karena Bu Wido sangat menyayangi kalian semua satu persatu tanpa kecuali ya, meskipun kadang nggak hafal sih sama muridnya saking banyaknya, tapi secara refleks itu saya sangat mencintai profesi saya dan saya sangat mencintai anak-anak didik saya seperti itu. Jadi pesan saya, meskipun kalian sering dikatain nih ya, Gen Z itu adalah generasi stroberi ya. Stroberi itu cantik dan ganteng, terlihat merah menawan, tapi lembek, baru ditaruh sebentar sudah peot gitu ya. Kalian harus buktikan bahwa kalian memang Gen Z tapi tidak seperti itu, gitu ya. Jadilah kalian pahlawan, ya. Para pejuang termasuk veteran yang tadi kita hadirkan tadi kan luar biasa perjuangannya sehingga kita bisa tetap tegak berdiri seperti sekarang ini. Jadi hargai mereka, hargailah dirimu sendiri juga, keluargamu, orang-orang di sekitarmu. Dengan cara apa? Kalian juga harus menjadi pahlawan. Caranya bagaimana ya? Kalian harus bermanfaat bagi banyak orang. Kalau belum bisa, minimal kalian tidak menjadi beban yang menyusahkan banyak orang seperti itu. Caranya gimana?
ya belajar yang sebaik mungkin, berprestasi sebaik mungkin. Ketika di sekitar butuh pertolongan, selama bisa menolong, tolonglah dengan sebaik mungkin. Seperti itu ya. Nah itu hal-hal sederhana seperti itu kalau kita mulai dari diri kita sendiri, insya Allah makin lama Indonesia bangkit, Indonesia emas 2045 itu benar-benar bukan hanya impian ya, tapi benar-benar akan terwujud. Dan semoga dimulai dari SMA 1 Giri gitu ya. Oke. Ya, panjang lebar banget. Luar biasa sekali Pak Ketut, Bu Wido. Semoga harapan-harapan dan juga pesan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Giri dapat terkabulkan dan terwujudkan dengan baik. Amin. Luar biasa nih Sobat Visma, podcast kita pada pagi sampai siang. Luar biasa. Siang hari ini kita berbincang santai tentang Hari Pahlawan. Kita juga mengkaji tentang Burut dan banyak sekali yang kita diskusikan. Baik Sobat Visma, tidak terasa pula kita sudah sampai di penghujung acara pada podcast kali ini. Semoga podcast pada siang hari ini bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Giri. Bisa menjadi pandangan baru untuk seluruh generasi muda saat ini tentang bagaimana sih kita bisa menjadi seorang generasi muda yang kuat, menjadi seorang pahlawan yang tidak melulu dalam satu aspek saja, tapi tentang bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti yang kita diskusikan dari tadi dengan Ibu Widowati dan juga Bapak Iketut Brandon SPD. MSI. Baik, Sobat Visma sekalian, jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya hanya ada di Smartcast, Smagi TV Podcast. Saya Gina Fadia selaku pembawa acara pada podcast kali ini, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat